Kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa kelam ini terjadi pada 13 sampai 15 Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya seperti Bekasi, Tangerang, hingga Medan, Palembang, dan lain-lain. Penyebab utama yang memicu huru-hara ini adalah krisis finansial yang terjadi di kawasan Asia. Krisis tersebut sebetulnya sudah terjadi sejak 1997. Banyak perusahaan gulung tikar, jutaan pegawai hilang pekerjaan, serta proyek-proyek besar terpaksa harus berhenti. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto menurun. Mahasiswa pun tak tinggal diam. Melihat situasi ekonomi yang semakin mencekik, mereka yang berasal dari berbagai universitas pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Salah satu yang menjadi pionir ialah mahasiswa dari Universitas Trisakti. Dan dari situlah tragedi berdarah yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat terjadi. Dalam unjuk rasa tersebut, setidaknya ada 4 mahasiswa Trisakti tertembak. Tewasnya mereka menambah amarah masyarakat. Dan inilah sejarah kelam kerusuhan Mei 1998. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Aksi unjuk rasa dimulai pukul 10 siang. Aksi tersebut dikatakan diikuti lebih dari 6.000 mahasiswa, staf, dan dosen yang berkumpul di lapangan parkir Universitas Trisakti. Mereka diagendakan akan melakukan long march menuju gedung DPR atau MPR. Langkah mereka terhenti di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Aparat gabungan dari Polri dan TNI memblokade rombongan aksi. Demonstran kemudian menduduki Jalan S. Parman dan menghalangi jalur lalu lintas. Dengan Fakultas Hukum saat itu, Adi Andojo berhasil membujuk massa aksi untuk kembali ke kampus. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Hampir seluruh demonstran kembali ke area kampus Trisakti. Namun sesaat mereka kembali, cemoohan diikuti dengan rentetan tembakan keluar dari aparat gabungan polisi dan TNI. Situasi menjadi mencekam. Di momen inilah keempat mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendiawan Sie meregang nyawa. Mahasiswa dari berbagai kota seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Trisakti untuk menyatakan bela sungkawa. Tak lama setelahnya, kerusuhan mulai terjadi di Jakarta. Aksi seperti perusakan, penjarahan, dan pembakaran bangunan, kendaraan, serta fasilitas umum tak dapat dihindari. Kerusuhan tersebut terjadi di kawasan sekitar Trisakti. Namun hal itu meluas hingga ke kawasan lain. Berawal dari Jakarta, kerusuhan semakin luas ke kota-kota lain. Bogor, Tangerang, dan Bekasi dikabarkan lumpuh total. Pembakaran, perusakan, hingga penjarahan toko terus terjadi di berbagai wilayah. Presiden Soeharto yang kala itu berada di Kairo bergegas kembali ke tanah air. Muncul sebuah isu yang menyebutkan bahwa Soeharto akan mundur dari jabatan presiden. Namun isu tersebut langsung dibantah oleh Kementerian Penerangan Alwi Dahlan. Ia menyebutkan Presiden Soeharto akan tetap menjabat. Pada akhirnya, seminggu kemudian, tepatnya pada 21 Mei, Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan memberi kekuasaannya pada B.J. Habibie. Atas kejadian tersebut, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Mereka menemukan fakta bahwa kerusuhan tersebut diduga mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal. Disebutkan para korban ada yang terjebak dalam bangunan yang dibakar, ratusan luka-luka, penculikan, hingga pemerkosaan. Salah satu rekomendasi dari TGPF yang ditindaklanjuti adalah Komnas HAM membentuk tim penyelidikan Pro Justisia dugaan pelanggaran HAM yang berat. Pada 2003, tim penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan adanya bukti yang cukup atas dugaan telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Kerusuhan Mei 1998 membawa pelajaran yang tak terlupakan bagi Indonesia.
Meski telah berlalu puluhan tahun, kenangan akan tragedi itu tetap membakar semangat untuk memperjuangkan keadilan dan perubahan. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.